Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Oppo Reno80 5G, smartphone terbaru dari Oppo yang berpenampilan mewah dipadukan layar lengkung yang membuatnya seperti smartphone flagship premium kelas atas. Tapi apa cuma segitu aja? Yuk, simak reviewnya kali ini. Ya, Oppo Reno80 5G ini merupakan varian tertinggi untuk Oppo Reno80 series. Sebelumnya kita udah pernah review varian yang lebih terjangkaunya, yaitu Oppo Reno80 yang versi 4G, ya, yang harganya di 4,9 juta rupiah. Nah, kalau Oppo Reno80 5G ini harganya ada di kelas 6 jutaan. Mari kita lihat apa yang ditawarkan oleh smartphone yang satu ini. Di dalam boxnya kita lihat ada unit dengan screen protector yang sudah terpasang. Lalu ada chargernya. Ada chargernya. Ya, ini ada charger SuperVOOC 67 watt ya. Jadi masih ada charger di sini. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case juga di sini ya, ada dokumen dan ada SIM ejectornya. Nah, untuk desain Oppo Reno80 5G ini terlihat mewah karena udah menggunakan desain back cover yang melengkung serta bagian layar juga melengkung di tepinya. Biasanya desain seperti ini ditemukannya tuh di smartphone flagship kelas atas. Tapi Oppo bisa memberikan untuk lini mid-range yang satu ini. Dipegang pun terasa mewah. Selain karena lengkungan tadi, finishing back cover juga matte, jadi aman dari bekas sidik jari. Bodinya pun tipis dan ringan, cuma 171 gram, tebalnya hanya 7,7 mm. Pilihan warnanya ada midnight black, ada sunrise gold. Nah, untuk di sisi kanan kita lihat ada tombol power di sini, lalu di atas ada mikrofon. Di kiri ini adalah tombol untuk volume. Di sisi bawah kita lihat ada SIM tray hybrid. Jadi kita bisa pilih mau dual SIM atau satu SIM plus satu micro SD. Di sebelah slot SIM ada mikrofon, ada port USB Type-C dan ada grill speaker stereo dengan pasangannya itu yang ada di earpiece di sebelah atas ya. Nah, kita lanjut ke sisi layar. Di bagian atasnya ini terdapat kamera selfie berbentuk punch hole. Ini adalah kamera selfie 32 megapiksel dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Untuk layar, ini adalah layar berukuran 6,7 inci, resolusinya Full HD+. Ini adalah panel AMOLED flexible screen ya. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz. Brightness-nya diklaim sampai dengan 950 nits. Di sini terdapat in-display fingerprint sensor. Lalu always on display juga ada di sini. Beneran always on display ya, nggak cuma 10 detik yang satu ini. Nah, di setting layar terdapat dua mode warna layar, ada vivid dan ada natural. Sayangnya walaupun di setting natural, gamutnya tetap bertahan di kisaran 131% sRGB atau 93% DCI-P3. Jadi mesti agak hati-hati nih kalau ngedit konten ya. Ya karena layarnya terlalu bagus, nanti jangan-jangan yang lain lihatnya tidak sebaik di layar yang satu ini. Kalau untuk yang vivid, gamutnya itu ada di 167% sRGB atau 118% DCI-P3. Nah, beralih ke sisi belakang, ada modul kamera dan LED flash. Untuk spek kameranya, kamera utama 108 megapiksel. 108 megapiksel, luar biasa. Bukannya f1.7, perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Untuk slow motion dia bisa 720p 120 fps. Kemudian ada kamera mikroskop 2 megapiksel yang bisa foto objek yang sangat dekat sekali, bahkan mata kita nggak bisa ngelihat atau menangkap objek ini ya. Untuk saat ini sayangnya emang kamera yang satu ini nggak ada perekaman videonya. Dan untuk fotografi itu ya bentuknya kayak begini ya, rasionya yang lingkaran begini. Nah, kemudian sebetulnya di sini ada satu kamera lagi, tapi anggap aja bonus ya. Di sini nggak ada kamera ultra wide ya sayangnya. Oke, kita beralih ke internalnya. SoC yang dipakai adalah Snapdragon 695. RAM-nya 8GB LPDDR4X plus RAM expansion sampai dengan 8GB. Untuk storage 128GB UFS 2.2. Ada juga varian lain yang RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Untuk baterai 4800 mAh ya. Sementara untuk chargernya ini adalah charger 67 watt SuperVOOC ya. Untuk sensor ada geomagnetic sensor, ada light sensor, ada proximity sensor, accelerometer, gravity sensor, dan ada gyroscope tentunya ya. Untuk sistem security dia punya in-display fingerprint sensor dan bisa juga untuk face unlock. Untuk OS dia punya ColorOS 13, Android 13, jadi udah kekinian banget. Dan penamaannya sinkron ya, Android 13, ColorOS 13. Jadi kalau kasih nama yang sinkron enak kan kalau gitu ya. Nah, untuk update OS, Oppo menjanjikan 2 kali Android updates dan 4 tahun security updates. Wah, lumayan nih, panjang nih ya. Oke, kalau bicara soal bloatware, di sini terdapat
adalah ya aplikasi bawaan, tapi sebagian besar emang bisa di-uninstall jika dirasakan tidak dibutuhkan. Dan tentunya ada beberapa notifikasi iklan juga. Tapi untuk notif ya mudah ya menghilangkannya ya. Oke, kita lanjut ke konektivitasnya. Tentunya dia sudah bisa 5G, ya 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua ya. Untuk WiFi udah WiFi 5 di sini. Bluetoothnya versi 5.1. Untuk Bluetooth audio kodeknya dia bisa SBC, AAC, LDAC juga bisa, dan berbagai kodek Qualcomm aptX juga tersedia di sini. Lalu NFC tentunya ada di sini. WiFi sharing bisa, nggak ada masalah. Memang kalau untuk display output via USB port itu belum bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian performa. Untuk benchmark kita lakukan pengujian di setting high performance-nya, dihidupkan ya di sini ya. Untuk Antutu 9 dia dapat 420 ribuan. Sedikit catatan, di sini kita pakai versi yang lebih baru karena versi yang lama tuh sering error ya di bagian tes video. Jadi skor Antutu kita yang saat ini sedikit lebih tinggi dari yang biasanya kita dapatkan karena versinya versi yang baru ya. Tahu kan, Antutu versinya makin baru makin tinggi skornya. Oke, lanjut untuk Geekbench 5, single core di 690, multicore di 2084. Kemudian untuk 3D Mark Slingshot Extreme, grafik skornya ada di 2842. 3D Mark Wildlife Stress Test, best loop skornya di 1212 dengan lowest loop skornya di 1204. Jadi stability-nya ada di 99,3%. Untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen 94 fps. Wow, kencang ya. Dan untuk ujian CPU throttling test terlihat dia ada di 93%. Jadi kalau bicara soal aspek throttling sih kayaknya aman ya, bener satu ini ya, stabil bener. Kita lanjut ke gaming. Kita langsung coba dengan Genshin Impact. Settingnya tentunya di lowest 60 fps. Frame rate-nya ada di kisar 45 fps. Ini terhitung sudah cukup nyaman performanya untuk mainin game satu nih. Tapi ingat ya, settingannya ini masih nyaman di lowest. Kalau dipasang di highest ini masih agak terlalu berat untuk SoC yang seperti ini. Nah, kalau mau versi rankingan, nah dia kita kasih ranking C. Iya, sudah sangat mencukupi ranking C. Banyak banget handphone yang rankingnya di bawah C. Kita lanjut ke Subway Surfer. Sayangnya belum bisa 120 fps ya. Di sini masih nyangkut di 60 frame per second aja. Kemudian untuk PUBG dan Mobile Legends kita kasih lihat settingnya aja ya, karena udah pasti lancar banget lah kalau dua game ini. Nggak ada masalah, mulus, lancar. PUBG Smooth Ultra dan Mobile Legends ada di grafis Ultra dan refresh rate high. Artinya ini masih mentok di 60 fps. Belum bisa lebih memang di sini. Tapi ya jadinya ya mulus, lancar, aman ya. Untuk Genshin Impact selama 30 menit dengan settingan lowest 60 fps, layar dan bodi belakang suhunya masih di bawah 40 derajat Celcius. Ini adem. Ini ciri khas dari Snapdragon 695 banget. Adem semuanya ya, mantap. Oke, sekarang gimana daya tahan baterainya? Video playback 1080p ya, lokal ya. Wah, dia butuh waktu 22 jam sebelum baterainya habis. Mantep banget ini 22 jam. Karena 4800 mAh. Biasanya yang 5000 aja nggak nyampe 20 jam. Ini 4800 sampai 22 jam. Mantep ya. Nah sementara itu untuk nonton YouTube streaming 1080p selama 30 menit baterainya turun 3%. Untuk main TikTok swipe selama 30 menit baterainya turun 4%. Genshin Impact 30 menit lowest 60 fps itu 12% turun baterainya. Nah, untuk charging gimana? Kita charging pakai charger Superbook 67 wattnya ya. Dari 0 sampai 50% itu hanya butuh waktu 17 menit saja. Sementara dari 0 sampai full hanya butuh waktu 48 menit saja. Kenceng ini nge-charge-nya ya. Oke, lanjut ke pengujian kamera. Tapi seperti biasa, bersama Chris ya. Oke, ini adalah video selfie-nya dari Oppo Reno Active 5G. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps ya, mentoknya memang di sana. Dan kalau teman-teman lihat gambarnya ini goyang saat saya lagi pakai jalan, itu karena video selfie-nya ini tidak dilengkapi dengan stabilizer sayang. Dan suara yang kalian dengar ini juga dari mikrofonnya langsung, saya nggak pakai mikrofon eksternal. Gimana suaranya? Kemudian yang ini adalah kamera utamanya, direkam di resolusi Full HD 30. Kamera utamanya juga mentok di Full HD 30 aja. Tapi dia mendingan lah, masih ada stabilizernya kalau kamera utamanya.
Ya, sekarang kita lanjut ke pengujian ekstranya. Untuk Netflix gimana hasilnya aman, dia bisa L1. Lalu untuk YouTube HDR video playback itu sayangnya emang belum bisa di sini. Untuk resolusi maksimum di YouTube itu ada di 1080p 60 fps. Untuk touch delay ini aman ya. Di sini nggak berasa ada delay yang mengganggu baik untuk main real drum maupun untuk PUBG itu nggak ada. Aman banget ya. Haptic feedback gimana? Feel gitarannya belum terasa seperti premium mid-range, masih mirip seperti smartphone kelas terjangkau di sini. Tapi udah lumayan lah ya. Untuk harga, yang 8128 itu harganya ada di 5.999.000. Sementara untuk yang 8256 harganya ada di 6.499.000. Bedanya nggak terlalu jauh ya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, belum ada kamera ultra wide di sini. Kemudian untuk videografi mungkin bukan yang paling hebat ya, tapi untuk fotografi ini oke sebenarnya ya. Lanjut, untuk performa ini juga bukan yang paling kencang, tapi untuk keseharian, sosmed, gaming tipis-tipis ini masih cukup banget di sini. Lalu ada aplikasi bawaan yang rasanya kurang pas menurut kami. Jadi kalau kalian beli ini jangan lupa langsung di-uninstall aja. Di sini kita lihat belum ada IP rating dan haptic feedback juga belum terasa yang versi kelas atas banget. Dan di sini tidak ada headphone jack ya. Dari sisi kelebihannya jelas desainnya keren dan mewah. Ini desainnya keren banget. Layar AMOLED lengkung ala flagship itu ada di sini. Jadi kalau dipegang tuh nggak malu-maluin gitu ya. Lalu bodinya ini tipis dan ringan. Nyaman lah angkatnya, bawanya kemana-mana juga nyaman. Charger juga kenceng. Dan yang paling penting adalah chargernya masih ada di dalam box. Itu yang paling penting ya. Udah kenceng, ada tersedia dalam paket penjualan. Lalu stereo speaker ya. Dia udah stereo speakernya. Dia punya kamera mikroskop yang super unik. OS-nya juga udah langsung terkini yang Android 13. Dan update-nya juga udah jelas sekarang ya. Udah jelas banget ya. Dan dia masih punya slot micro SD di sini. Baterai wah awet walaupun 4800 mAh, tapi ini awet ya baterainya ya. In-display fingerprint juga udah ada, always on display juga ada, NFC juga udah ada di sini. Jadi lengkap ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk yang sedang mencari smartphone layar lengkung dan berpenampilan mewah seperti ini? Kalau memang dua aspek ini adalah prioritas kalian, mungkin yang satu ini bisa dilirik ya. Saya Deddy Irfan, Jaga Review TV.